Ya, kembali lagi dalam program Toko Kita masih bersama Profesor Bambang Prasetya selaku Kepala BSN. Prof Bambang, ini masyarakat juga banyak belum mengetahui nih ya. Betul. Sebenarnya BSN ini fungsinya apa sih sesuai undang-undang? Iya, 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 iya. Pertanyaan sangat bagus. Dan bagus juga disebutkan bahwa masyarakat kebanyakan juga masih belum mengerti. Iya. Maka itu kita programnya banyak yang diarahkan ke sosial media. Nah, menjawab pertanyaan tadi, BSN ini mempunyai tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 ya, 2014. Iya. Itu at least dua. Pertama itu adalah pengembangan standarisasi. SNI dalam hari ini SNI, pengembangan standarisasi. Yang kedua itu adalah melakukan akreditasi atau melakukan penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian itu adalah kalau sudah ada standar, siapa yang menjamin bahwa penerapan standarnya benar? Itu namanya kegiatan penilaian kesesuaian. Atau bahasa Inggrisnya conformity assessment. Itu intinya adalah mulai dari laboratorium uji, ngetes, terus ada kalibrasi, sampai keluar speknya, terus kemudian siapa yang harus mengeluarkan sertifikat, itu ranahnya adalah conformity assessment atau penilaian kesesuaian. Makanya undang-undang kita itu namanya Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Bahasa Inggrisnya adalah conformity assessment. Kalau orang-orang ekonom itu senangannya menggunakan kata compliant. Compliant itu sesuai dengan standar. Yang pertama, standarnya dikembangkan dulu, SNI kita kembangkan dulu, kemudian ada penerapannya di mana di dalam menjamin penerapan benar itu adalah melalui proses penilaian kesesuaian. Seperti itu. Dan yang menjadi mitra BSN sendiri siapa aja itu? Nah, BSN ini memang agak unik ya, karena badan-badan standar dunia itu seperti BSN melibatkan banyak stakeholder. Jadi sambil lihat contoh saja ya, walaupun BSN ini karyawannya ini sekarang itu 600, Ya. tetapi kita di dalam pengembangan standar itu bermitra dengan 1.700 para pakar yang bertebaran di berbagai instansi. Di kementerian, di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga pemerintah. Terus kemudian ada para pakar dari pengusaha-pengusaha, asosiasi, biasanya diwakili asosiasi duduk di situ, jumlahnya ada 1.700 yang ngerumusin SNI itu. Dalam hal ini diwadahi di dalam 152 komite teknik. Nah, jadi walaupun kita 500 dia punya teman segitu banyaknya. Nah, kalau yang penilaian kesesuaian, yang tugas yang kedua itu kita mungkin saat ini angkanya mungkin di atas 800 ya, asesor. Yang kerjaannya itu datang ke daerah, mengevaluasi, melihat surveillance ya istilahnya, melihat di lapangan orang-orang yang mendapatkan sertifikasi itu. Baik dari awal mendapatkan sertifikasi maupun reakreditasi lagi, kegiatan dua itu. Di samping itu ya masih banyak lagi kerjaan kita. Setiap kementerian-kementerian yang melakukan kegiatan perumusan peraturan itu biasanya kita dilibatkan juga. Karena di situ kita ada skema-skema akreditasi yang membackup penerapan itu. Sambil contoh pariwisata. Ketika Menteri Pariwisata itu bahwa semua usaha pariwisata itu harus tersertifikasi oleh lembaga yang memberikan sertifikat itu harus bagus, kompeten, sesuai dengan standar atau sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pariwisata, maka dia harus diakreditasi oleh KAN. KAN ini adalah satu deputi dijalankan oleh satu deputi di BSN, deputi akreditasi ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana ya, BSN ini lahir 1997. Oh, sudah lama juga ya, Prof? Ya 22 tahun ya. Berapa? Iya. 97 ya kan? Segitu. 19 dikurangi sekitar 20 tahun. Ya. Sudah begitu Indonesia itu gaul di dalam standarisasi. Sambil contoh aja, 1954 Presiden Bung Karno itu sudah menyatakan Indonesia adalah anggota ISO dan IC, itu organisasi internasional standar yang sangat besar. Ya. Hampir 99% negara itu member di situ. Artinya walaupun BSN belum lahir sudah ada loh kepedulian bahwa kalau kita ekspor mau nggak mau harus ngikutin standar internasional. Kemudian di 1974 kita anggota standar pangan dunia namanya Kodek. Kemudian di tahun 2000-an gitu di dalam hal penyetaraan sertifikat kita member organisasi internasional di ILAC, yaitu menyangkut laboratorium, dan IAF International Accreditation Forum. Jadi seperti itu. Nah, BSN mengawal itu semua.
Ke dalam kita menyediakan standar yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan pasar, sesuai dengan iptek. Kemudian penerapannya kita menyediakan suatu kegiatan penjaminan mutu melalui kegiatan penilaian kesesuaian. Ke internasional kita meramaikan juga di international standar, kita juga duduk di sana di technical committee ikut merumuskan standar. Termasuk juga di kepengurusan internasionalnya ada duduk di manajemen board, misalnya di ISO standard, sehingga kebijakan-kebijakan standar internasional Indonesia terlibat. Bahkan di standar pangan yang namanya Kodek, kita sedang mengusung seorang Profesor Porwiyatno, ini akan menjadi, sekarang sudah menjadi wakil presiden Kodek standar pangan dunia, nanti akan ikut kontes untuk pemilihan presiden. Ini mengulang 25 tahun sebelumnya. Ketika Profesor F.G. Winarno dari IBP itu pernah menjadi presiden Kodek. Bayangkan ya, Indonesia memimpin presiden standar pangan dunia. Oh, luar biasa itu, impian semua negara ke sana. Nah, Indonesia sedang merapat ke sana. Gitu, Mas. Jadi luar negeri kita openin, dalam negeri kita juga. Oke, Prof. Bambang. Ya. Tadi BSN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Kemudian, kewenangan apa yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada BSN? Misalnya memberikan sanksi, pidana, atau apa gitu? Begini, sanksi pidana itu biasanya di penerapan ya. Penerapan. Nah, pertama begini, saya perlu sampaikan juga nih, mumpung bagus juga ini saya sampaikan di media ini. Pertama, standar itu diciptakan untuk paling tidak dua tujuan nih ya. Pertama, melindungi konsumen kita, melindungi masyarakat kita. Ya, yang kedua, membuat platform atau iklim atau acuan ke seluruh stakeholder pengusaha, platform yang sama, acuan yang sama. Jadi kalau nggak ada acuan kan bingung nanti mutunya kan. Ini ada acuan ini, standarnya seperti ini, sehingga pelaku usaha itu, wah saya akan memenuhi standar minimalnya atau saya lebihin. Tergantung mereka efisiensi, tergantung mereka kompetitifnya. Tetapi minimal di level masyarakatnya udah aman dulu nih. Ya toh, dua itu. Oleh karena itu dikatakan the playing field dari pengusaha itu harus sama. Ya toh, masyarakat dijamin. Oleh karena itu kita katakan standarisasi itu adalah untuk fasilitasi trade, fasilitasi perdagangan, transaksi dan seterusnya. Tetapi standar itu ternyata meluas. Dulu itu penekannya di barang. Sekarang itu standar ada beberapa. Misalnya ada standar manajemen, ada standar proses, ada standar person, ada juga standar proses sudah ya, seperti itu. Nah, belakangan ini muncul standar-standar yang berkaitan dengan manajemen. Itu intinya standar-standar manajemen itu kita biasanya adopsi dari ISO, misalnya sistem manajemen mutu, sistem keamanan informasi. Bahkan nyuap-nyuap aja diatur ini, sistem manajemen anti penyuapan. Itu standar baru. Yang terakhir ada standar manajemen penanggulangan bencana. Banyak sekali standar manajemen. Ini tujuannya adalah di samping untuk efisiensi, keamanan dan seterusnya, untuk memberikan platform kepada para pengusaha atau organisasi mempunyai alat untuk memanage sesuatu. Seperti itu, Mas. Prof. Bambang, sejauh ini apakah sudah banyak produk lokal di Indonesia sendiri yang sudah lolos standar nasional Indonesia, yang sudah siap bersaing di pasar lokal maupun internasional? Banyak sekali. Kalau kita bicara pasar dalam negeri dan luar negeri, kita ini selalu mengawal beberapa komoditi, karena komoditi yang mendapatkan tanda SNI itu kan kita bisa pantau. Karena semua akreditasinya lembaga yang memberikan sertifikat SNI oleh yang namanya LS Pro, lembaga sertifikasi produk, itu ada diakreditasi oleh kan, maka database-nya ada. Posisi sekarang penerapnya itu sudah sekitar 16.000 lebih ya. Berapa ya angkanya? Sebentar ya. Yang penerap ini kalau nggak salah sudah 13.819 penerap SNI. Itu ke luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti itu. Dan yang wajib SNI sejauh ini? Perlu saya sampaikan juga nih, pertanyaan Mas Maju keren juga nih, menyinggung masalah wajib. Jadi standar itu pada dasarnya itu adalah sukarela. Oh gitu. Sukarela itu maksudnya ini hanya acuan saja. Kamu bikin produk atau barang atau jasa, masyarakatmu aman, kemudian platform dengan pengusaha lain ada acuan yang sama. Silakan. Diterapkan berarti nilai positif buat konsumen melihatnya produk dari perusahaan ini bagus karena ada standarnya. Buat pengusaha juga adalah nilai plus juga
daripada tidak ada acuan kan. Masa beli nggak ada kan cerita beli kucing dalam karung. Kalau ada standarnya pasti ada speknya. Nah, pada dasarnya itu. Tetapi dari sekitar kita itu merumuskan hampir lebih dari 12.000, tapi yang sekarang sedang valid ya. Kadang ada yang dihapus ya karena sudah tidak sesuai dengan pasar itu 10.069 SNI tersedia. Yang diwajibkan cuman 200-an 5 kalau nggak salah. 205-an ya. Pertanyaan kenapa kok cuma sedikit? Nah, saya mau cerita begini. Mewajibkan SNI itu biasanya dilakukan berdasarkan kriteria bahwa itu apa yang dikenal dengan, kalau kita terkenalnya istilahnya K3L. K pertama adalah keselamatan, menyangkut keselamatan. K kedua adalah menyangkut kesehatan. Kemudian K ketiga itu menyangkut keamanan. Terus yang ketiga itu masalah lingkungan hidup. Biasanya yang menyangkut 3 ini biasanya diwajibkan. Lah, yang mewajibkan siapa? Biasanya kementerian. Perindustrian, pertanian, KKP, BPOM, kesehatan itu yang mewajibkan. Karena regulator ya, sebagai regulator. Nah, karena apa? Kalau SNI itu diwajibkan, itu secara aturan globalnya di WTO sana, itu harus tidak boleh pilih-pilih. Dengan kata lain, tidak boleh diskriminatif. Jadi Prof, SNI itu tidak boleh pilih-pilih ataupun diskriminatif. Namun kita akan lanjutkan perbincangan soal ini. Usai jeda berikut, tetaplah di Topik Kita.